Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhat tulab wa talibat, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab beberapa problematika remaja yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an. Ayyuhat tullab wa talibat, ayyuhash syabab muslim, rahimanallahu yakum jami'a. Pada pertemuan sebelumnya bersama dengan Ustaz Sucipto hafizahullah ta'ala dan Ustaz Ali Imran hafizahullah ta'ala, kita sudah menyelesaikan tentang dua tipe pemuda. Ada berapa tipe pemuda kemarin? 3. Yang pertama apa? Pemuda yang lurus, yang taat. Yang kedua, pemuda yang menyimpang. Dan kemarin sudah dijelaskan beberapa ciri-ciri dari pemuda yang lurus. Di situ ada 21 poin. Ya, sudah dicatatkan? Ya. Kemudian juga beberapa karakter atau ciri-ciri pemuda yang menyimpang. Sekarang bagian Ustaz Abu Umair akan masuk bagian yang terakhir dari jenis pemuda, yaitu pemuda yang apa? Bingung. Karena termasuk pemuda yang apa nih? Yang lurus, yang menyimpang, atau yang bingung? Mudah-mudahan termasuk pemuda yang lurus. Ya, jangan sampai jadi pemuda yang menyimpang atau yang kebingungan. Ya. Bingung mencari jati diri, ya. Sekarang diperhatikan dan ditulis poin-poinnya. Al-qismu salis minasyabab sababun ha'ir mutaraddid. Bagian ketiga adalah pemuda yang bingung. Bagian ketiga adalah pemuda yang kebingungan. Sudah? Ya, kalau sudah Ustaz bacakan penjelasannya, kalian perhatikan dulu terkait pemuda yang bingung. Syababun ha'ir mutaraddid baina muftariqit turuq, arafal haqqa wa tma'anna bih, wa 'asha fi mujtama'in muhafadhin, illa annahu fatahat 'alaihi abwabu syarr min kulli janib. Yang ketiga adalah pemuda yang bingung. Kalian tahu bingung maksudnya? Apa bingung itu apa? Mau maju atau mundur, ke kanan atau ke kiri, dilakukan atau tidak, gitu ya? Pernah nggak ngalamin gitu nggak? Sering ngalamin bingung. Biasanya bingung ngapain? Main game. Bingungnya main game. Saya ini ada yang manggil ke sini, ada yang ngajak ke sini. Aduh, kemana ya? Apa ya? Saya mau ke sana atau ke sini? Saya ikut si A atau ikut si B, gitu ya? Saya mau main ini atau main ini, atau belajar atau seterusnya, bingung.
Ini yang ketiga, ya. Jangan jadi penyuga yang bingung. Bingung bagaimana? Dia bingung, ya, di antara berbagai jalan, ya. Dia tahu kebenaran. Nah, pemuda yang bingung itu tahu kebenaran. Kenapa? Dia tahu kebenaran, dia merasa tenang dengan kebenaran, dia hidup di lingkungan yang baik seperti kalian, masya Allah, ya. Hidup di lingkungan yang baik, tetapi in fatahat alaihi abwabu syarr min kulli janib. Tetapi pintu-pintu keburukan juga terbuka. Apa contohnya pintu keburukan? Dia di lingkungan yang baik, tapi ada pintu keburukan. Dia punya tetangga, temannya jelek akhlaknya, ya. Atau punya saudara pergaulannya kurang bagus. Atau apa? Dia terpengaruh dengan apa? Dengan gadget, ya, terpengaruh, ya. Banyak pintu-pintu keburukan, ya, yang bikin dia bingung. Tashkikun fil aqidah wa inhirafun fis suluk wa fasadun fil amal. Pemuda yang bingung ini akidahnya ragu-ragu, ya. Akidahnya tidak mantap. Seorang muslim itu akidahnya harus bagaimana? Harus mantap. Ini yang banat, nyatat nggak yang banat? Nyatat, ya. Ya, nanti Ustaz minta biar wali kelasnya ngecek catatannya, ya. Jadi pemuda yang bingung itu akidahnya ragu-ragu. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Ya. Kemudian apa? Akhlaknya menyimpang, perilakunya menyimpang, dan amalannya juga rusak. Wa khurujun 'anil ma'ruf minat taqalid wa tayyarat minal batil mutanawwi'ah. Dia keluar dari hal-hal yang baik karena ikut-ikutan. Ya, ini hati-hati. Banyak pemuda yang jadi bingung karena asalnya apa? Ikut-ikutan. Atau bahasa kerennya apa? Ngikuti apa? Tren. Ya, trennya lagi apa ini nih? Ya, trennya kalau potong rambut gimana? Yang ngetren. Ya. Sininya ada thread gitu, ya. Ngetrennya gitu. Ikut-ikutan ngetren. Apalagi pakai, kalau yang cowok, yang laki pakai anting, ikut-ikutan ngetren. Nanti kalau yang lainnya pada gundul, kalian mau ikut-ikutan gundul gak? Ngetrennya lagi gundul, nanti rambutnya disisain dikit. Ya, kayak apa itu? Gundul rambutnya disisain kayak apa? Kayak kuncung. Ya, ini pemuda yang ikut-ikutan, ya. Tidak punya apa? Tidak punya pendirian, ya. Hanya ikut-ikutan, ikuti arus, tidak jelas. Wa tayyaratin minal batil mutanawwi'ah, dan ikut ajaran-ajaran sesat, ya. Aliran-aliran yang sesat yang bermacam-macam, ya. Ini pemuda yang bingung, ikut aliran-aliran yang sesat. Bahwa fi duwamatin fikriyatin wa nafsiyah. Pemuda seperti ini berada dalam pusaran arus pemikiran-pemikiran yang rusak, ya. Waqad amama hadhihi tayyarat hayranun la yadri halil haqq fi ma hadatha wa jadda min hadhil afkar wal mabadi wal masalik. Dia kebingungan. Dia bingung lagi mencari jati diri. Ini kira-kira yang benar yang mana, ya. Dia misalkan buka-buka, ya, bacaan-bacaan yang tidak benar, pemikiran-pemikiran rusak. Contoh pemikiran rusak apa contohnya? Kalian tahu nggak? Pemikiran rusak contohnya apa?
ajaran-ajaran yang rusak. Ada yang bisa ngasih tahu? Ada ajaran komunisme, sosialisme, marxisme, leninisme, yang pokoknya isme ya. Yang itu kebanyakan dari tokoh-tokoh barat. Nah, pemuda yang bingung baca-baca semua itu. Baca buku-buku marxisme, komunisme, atau leninisme, atau apapun dari isme-isme yang sesat, sehingga dia bingung ya. Dia kebingungan. Dia bingung yang benar itu yang seperti itu, au fi ma kana alaihi salafuhul madhi wa mujtama'uhul muhafad, atau yang benar itu yang ada pada lingkungan dia, pada masyarakat yang Islami ya. Fasara mutaraddidan qalaqan yurajji'u hadza taratan wa dzaka ukhra hasba quwwati tayyaratil 'asifati bihi. Maka pemuda yang bingung ini dia bolak-balik, kayaknya yang benar ajaran Islam ya. Kayak yang benar ajaran Islam, lalu dia semangat belajar Islam. Kemudian dia baca lagi buku-buku yang menyimpang. Kayaknya yang benar justru ini ya, ajaran sosialis. Kalian tahu ajaran sosialisme, tahu nggak? Sosialisme atau ajaran komunisme. Ada yang tahu negara mana yang pahamnya paham komunis sampai sekarang masih eksis? Negara yang paham negaranya adalah sosialis komunis sampai sekarang negaranya masih eksis. Eksis tahu nggak eksis? Eksis tahu nggak kalian? Eksis itu artinya masih ada, masih tetap berdiri kuat. Rusia, yang kuat lagi apa? Cina, Korea Utara, itu negara-negara komunis. Ciri khasnya negara komunis itu tidak ada kekayaan individu, semuanya harus dibagi rata. Ya. Itu ajaran komunis. Dulu di negara kita pernah ada ya, ajaran komunis. Partainya apa dulu namanya? PKI, Partai Komunis Indonesia, yang sudah dilarang ya dan sudah dimatikan, dibekukan. Tapi sekarang muncul lagi ajaran-ajaran komunismenya ya. Muncul lagi ajaran-ajaran komunis ya. Ini ajaran yang rusak, jauh dari syariat Islam. Makanya kalian harus hati-hati ya. Biasanya yang mulai disusupi ajaran-ajaran seperti ini kalau sudah musim-musim masa-masa kayak kalian, sudah SMP, SMA, nanti sudah mulai awal-awal kuliah, mahasiswa, itu masuk ajaran-ajaran gitu ya. Makanya harus kuatkan ajaran Islam ya, harus kuatkan. Fahadul qismu minasyabab asbaha ma yakunu bisalbi fi hayati. Pemuda yang bingung seperti ini bahaya. Ini bahaya ya. Ini bahaya kehidupannya. Yahtaj ila jadhibin qawiyyin yaquduhu ila khatiratil haq wa tariqil khair. Pemuda yang bingung ini ya, pemuda yang bingung ini butuh dibimbing. Ya, dibimbing kemana? Dibimbing ke jalan yang benar, jalan-jalan kebaikan. Ya, ya, pemuda yang bingung. Apa tadi? Coba Ustaz mau tanya. Tadi pemuda bingung karena apa? Kenapa banyak pemuda kebingungan? Karena akidahnya lemah, akhlaknya jadi rusak. Karena dia terpengaruh pemikiran-pemikiran rusak. Ya, dia terpengaruh ajaran-ajaran yang tidak benar, isme-isme yang menyimpang, sehingga dia ragu-ragu. Ya, bingung, kadang ikut Islam, kadang ikut ajarannya rusak. Kadang kuat keislamannya, tapi terkadang kuat apa? Ya, mengikuti ajaran-ajaran yang rusak tadi. Ya. Makanya nanti pesan Ustaz,
Ya kalau kalian semakin dewasa, kalian sudah mulai banyak membaca, banyak wawasan, itu harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Biasanya, ya coba perhatikan mas, lihat ke depan, jangan ngobrol sendiri. Yo, dilihat yang belakang coba dilihat. Biasanya yang jadi sasaran dari ajaran-ajaran yang menyimpang itu siapa? Pemuda. Kenapa pemuda? Karena banyak pemuda yang kebingungan cari jati diri. Pemuda yang pengangguran, ya, yang tidak jelas, yang keluyuran, yang gak jelas, nanti direkrut sama itu apa biasanya? Kelompok-kelompok radikalisme. Tahu kalian kelompok radikalisme? Yang suka melakukan apa itu? Bom bunuh diri, ya. Bom bunuh diri, pasar dibom, mal dibom, masjid dibom, bahkan orang lagi sholat Jumat dibom. Masya Allah. Ini ajaran-ajaran menyimpang. Biasanya siapa pelakunya? Kakek-kakek atau anak muda? Anak muda. Kalau sudah kakek-kakek sudah gak laku. Ya, teroris itu gak doyan sama yang kakek-kakek. Suruh berperang nanti gak bisa lari. Ya. Biasanya kayak kalian ini, ya, pemuda direkrut, ya, ditarik, dididik, didoktrin. Tahu doktrin nggak? Di doktrin itu diajari, ya, hal-hal yang tidak baik. Dan biasanya pemuda yang bingung itu gampang nerima. Kenapa dia mudah menerima ajaran tidak baik? Karena akidahnya lemah, pendiriannya tidak kuat. Ya, makanya yang paling bagus menjaga diri dari hal-hal seperti itu adalah dengan menguatkan akidah, belajar agama. Ya, belajar agama. Kemudian beliau lebih lanjut mengatakan, wa ma aisara dzalik idza hayya Allahu lahu da'iyata khairin dza hikmatin wa ilmin wa niyatin hasanah. Dan untuk mengarahkan pemuda yang bingung ini mudah kalau Allah memberikan petunjuk, ya. Kalau Allah mengenalkan kepadanya seorang yang baik agamanya, yang punya ilmu, punya hikmah, punya niat yang baik, maka insyaallah bisa dibimbing. Wa hadzal qismu yakthuru fi syababin nalu ba'da min ats-tsaqafah al-islamiyyah lakinnahum darasu katsiran min al-ulumil kauniyatil ukhra allati tu'aridu ad-din fil waqi' aw fi dhanni. Pemuda yang menyimpang ini, ya, ayyuhas syabab wal fatayat, para pemuda dan pemudi, ya. Pemuda yang menyimpang ini biasanya banyak dialami siapa? Dialami oleh pemuda-pemuda yang dia baru mengenal wawasan Islam sedikit. Ya, baru kenal Islam sedikit, tapi dia banyak baca buku-buku yang menyimpang. Hati-hati, ya. Hati-hati kalian, ya, dari membaca buku-buku yang menyimpang. Kemudian dia lihat ketika dia baca buku, oh ternyata ini yang benar, oh ternyata ini yang bagus, oh banyak O-nya, oh ternyata ini, oh dan seterusnya. Padahal itu semuanya batil, ya, semuanya batil, semuanya tidak benar. Waqafu hayara amama Tsaqafatain. Pemuda yang bingung ini kebingungan dia. Baca buku-buku Islam, dengerin kajian-kajian Islam, jadi semangat. Oh, ternyata yang paling bagus Islam, yang hebat Islam. Kemudian dengerin ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh sesat. Ya, kadang di YouTube kan banyak, ya. Tokoh-tokoh ahlul bidah, ahlul awa, pengikut hawa nafsu, aliran-aliran sesat, dengerin, dipelajari, dibaca, diperhatikan, bingung lagi. Sehingga dia bilang gini, aduh saya pusing. Kalian ngalamin gitu nggak? Ada yang ngalamin gitu? Kebingungan, yang benar mana? Ini bilang yang benar A, ini bilang yang benar B. Aduh saya bingung.
Sedikit Ustaz mau cerita boleh? Boleh, ya. Sedikit Ustaz mau cerita. Perhatikan. Dulu, ya ini cerita. Ini cerita dulu sebentar ya. Saya minta waktu 5 menit. Ustaz waktu kecil juga banyak ikut halakoh kajian. Waktu lulus SD seperti kalian, masa-masa kalian SD, SMP, Ustaz ikut halakoh kajian, tetapi kajian yang rahasia. Kajiannya rahasia, ya. Kajian Ikhwanul Muslimin. Kemudian setelah Ustaz kuliah, Ustaz dulu kuliah di Jakarta, di Stanford Keuangan di Jakarta, ya. Ustaz di sana ketemu dengan teman-teman yang seperjuangan, nah, ikut-ikutan di halaqah tersebut. Biasanya tahu kalian nggak kegiatannya? Kita biasa mengadakan demonstrasi. Dulu lagi rame-ramenya demonstrasi tahun kurang lebih 97, ya. 1997. Kalian mungkin lahir tahun berapa kalian? Hah? 28. 2009. Belum lahir berarti ya. Tahun 97 Ustaz pertama kali kuliah di Jakarta. Ustaz ikut demonstrasi. Ada namanya organisasi mahasiswa kami, ya. Kami yang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Keren namanya. Kegiatannya apa? Demo di jalan. Bubarkan ini, turunkan ini, semangat. Habis itu Ustaz pulang ke kos-kosan. Ustaz ketemu sama teman-teman Ustaz yang sudah ngaji sunnah. Ya, teman-teman Ustaz ngaji sunnah. Teman Ustaz bilang, demonstrasi itu nggak boleh, itu dilarang dalam Islam. Ustaz nggak terima. Masa demonstrasi kan membela kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Masa nggak boleh? Iya, karena itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Habis itu debat. Ya, Ustaz dulu senang debat, ya. Debat dari habis duhur sampai asar. Debat. Ya, enggak selesai. Ustaz berdebat sama teman kos-kosan sampai asar. Salat asar, sudah selesai salat asar. Teman Ustaz waktu itu menjelang asar tidur sebentar. Ustaz baca-baca buku. Ada buku namanya Dialog dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu salah satu pergerakan salah satunya adalah mengajarkan mahasiswa atau para pemuda, ya, untuk demo atau untuk memberontak pemerintah, ya. Ustaz baca buku itu, ya, akhirnya Ustaz mulai tersadar, berpikir, oh ya ternyata apa yang disampaikan teman Ustaz benar. Mulailah Ustaz akhirnya mulai ngaji sunnah pelan-pelan sedikit mulai terbuka. Ternyata selama ini yang Ustaz pegangnya tidak benar, ya. Seperti itu pemuda, ya. Kalau dia dalam jalan yang tidak benar terpengaruh, maka butuh dibimbing. Makanya pesan Ustaz untuk kalian semuanya, ya, alhamdulillah kalian di lingkungan yang sunnah, lingkungan yang islami, di sekolah ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga diri, kuatkan diri, belajar agama yang baik. Ya, kita tidak tahu nanti setelah kalian selesai SMP dari sini, mungkin nanti ada yang SMA kemana, ya. Setelah SMA kalian kuliah, ya. Karena akan dapatkan banyak banyak pemikiran. Biasanya kalau di lingkungan mahasiswa, ayo rehan. Perhatikan. Kalau sudah mahasiswa banyak pemikiran. Nah, pemuda-pemuda yang bingung itu jadi makanan empuk untuk diterkam oleh serigala-serigala yang sesat. Makanya bagaimana kita bisa terbebas dari kebingungan seperti ini? Kata beliau, wa yumkinuhum at-takhallus min hadhihi al-hirah bitarkis 'ala thaqafah al-islamiyyah wa talaqqiha min manba'iha al-asli al-kitab wa sunnah 'ala aidil ulama'il mukhlisin. Agar pemuda tidak bingung, ya, agar pemuda bisa terbebas dari kebingungan, dia harus apa? Harus fokus memusatkan perhatian untuk belajar Islam dari sumber aslinya. Apa sumber asli ajaran Islam? Al-Quran dan sunnah atau hadis
dengan pemahaman salaful ummah. Ya, itu sumber asli ajaran. Dan insya Allah ini mudah kalau kalian bersungguh-sungguh. Ya, ini saja mungkin kajian remaja pada hari ini. Sebelum ditutup, kesimpulannya tadi apa? Pemuda yang bingung? Apa Azza? Pemuda yang bingung tadi kenapa? Pemuda yang bingung karena dia ya wawasan Islamnya masih lemah, akidahnya lemah, dan dia terpengaruh ajaran-ajaran yang sesat. Ya, makanya bagaimana cara terbebas dari kebingungan? Dia harus fokus belajar Islam. Dari mana sumber belajar Islam? Dari Quran dan Sunnah berdasarkan bimbingan para ulama. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.